Oke, kita siap untuk bertemu dengan Kuku. Kita mau berbincang. Terima kasih. Oke, itu orang lagi stres gitu. Halo. Masuk pesawat kayak gini. Masuk pesawat kayak gitu. Pramugari kan diribet-ribet ke atas rambutnya. Nah, ada gini. Ya tapi kan rambutnya ribet-ribet ke atas. Kosong hair. Penampilan Sarah. Ya nggak gini-gini doang. Gini juga ke restoran begini. Ya udah. Maaf ya. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lu sudah tahu, banyak juga hal yang lu belum tahu, dan kali ini mungkin banyak hal yang lu belum tahu juga tentang Haiko. Namanya? Haiko. Itu nama beneran apa nama panggung? Nama beneran. Haiko. Iya. Haiko van der Veken. Berarti orang Inggris ya? Bukan dong. Lah, tahu Van der Sar nggak ada? Van der Sar tuh kiper Manchester United di Inggris. Tapi kan bukan Van orang Inggris. Nistelrooy di Arsenal di Inggris. Ya mereka masuk timnya. Van Basten di Italia. Oh, Italia berarti ya. Ya pokoknya. Kalau Italia kan Van apa ya? Del Piero, Luigi Mario. Berarti Van Mario. Kita sudah tahu Haiko itu siapa, tapi mungkin dunia ini kan banyak, ada 8 miliar, jadi mungkin ada yang nggak tahu Haiko siapa. Kayaknya banyak yang nggak tahu sih. Kenapa bisa bilang begitu? Kenapa nggak percaya diri banget sih jadi orang? Ya. Jadi orang tuh percaya diri lah, aja. realistis. Tapi kalau ngerealistis mulu terus diem aja di rumah karena nggak percaya diri, mau kayak begitu. Wah, kena. Emang iya? Pinter ya? Kalau pinter mah udah jadi guru. Gitu. Berarti apa dong kalau nggak pinter? Nggak usah. Kita sebelum itu perkenalan gini, Haiko itu siapa? Kesini? Iya. Oke. Nama aku Haiko van der Veken. Aku gampang terdistract. Aku gampang ke distract dan aku bekerja sebagai aktris. Terus gitu dong. Itu mah di Google juga bisa kali. Yaudah, yang orang nggak tahu apa gitu, Haiko tuh apa gitu kayak. Apa ya? Nggak tahu. Kayak udah tahu semua sih. Termasuk kalau lu tuh kalau makan mie nggak suka, orang juga pada tahu. Orang mah tahu kayaknya gue suka makan mie. Kita kan itu aja mau perkenalan dirinya, lu seorang aktris, sudah gitu, nggak mau yang lain. Sangat tertutup banget sih jadi orang. Kenapa sih mau misterius banget? Tapi IG lu postingan 2 ya? Di roasting mulu dari tadi posting. Nggak ada roasting. Kalau kenyataan seperti itu terima aja. Fakta ya? Emang postingan lu 2 di IG? Enggak kan? Enggak. Ya udah, kalau enggak kenapa merasa terroasting? Kan enggak juga kan? Kan yang gue posting biasa-biasanya tentang seputar pekerjaan gue sebagai aktris. Siapa? Posting-postingan gue. Siapa nanya? Itu udah lama, itu jokes lama. Emang iya? Kita akan bahas 3 topik di mana nanti seorang Haiko van der Veken ini setuju apa enggak. Oke. Sebelum ini harap tanda tangan di sini untuk persetujuan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ya. Baik, kita bahas topik pertama. Kalau lagi makan, stop lah ngitung-ngitungin kalori, setuju nggak? Nggak setuju sih. Kenapa? Karena apa? Mau dihitungin supaya apa kalori dihitung-hitungin? Enggak, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kalau lagi makan stop ngitungin kalori. Jadi apa yang lu makan stop lah dihitung-hitungin itu kalorinya. Oh setuju iya, apa? ya setuju. Setuju harus di stop dihitungin kalorinya. Enggak setuju. Gimana sih? Nggak boleh harus setuju, nggak boleh setuju apa ini tari apa? Nggak boleh setuju harus setuju atau nggak setuju? Ya tergantung orangnya. Orangnya kalau misalnya emang lagi pengen program diet, mau turunin berat badan, mau naikin berat badan, ya ngapain dihitung-hitungin kalorinya, ngapain? Ya biar tahu intake-nya apa, supaya mereka bisa ngitung, oh nanti target gue nih misalnya mau nurunin berat badan segini atau naikin segini. Malah makin berat itu badannya.
karena perasaan ketika Kata siapa? iya, karena konsentrasinya kebagi, malah ngitungin kalori makannya nggak dirasa. Kayak Sekarang kayak mah makan gampang. sambil nonton Netflix itu juga Enggak, bikin gendut. sekarang tuh gampang gitu kalori, tinggal Apa? di foto aja. Ada tuh pasti aplikasinya. Oh, ini kalorinya segini kira-kira. Foto dulu, nanti makanan keburu dingin. Nggak enak. Bukannya semua orang suka foto makanan ya? Terus diposting. Apa katanya Karena tuh, lu melakukan itu bukan berarti semua orang suka ya. Emang lu suka gitu ya kalau makan? Buat apa sih makanan di foto? Buat kalau udah gede kelihatan. Ini waktu kamu masih kecil loh. Enggak, Gitu, buat apa? tunjukin orang gue lagi makan ini. Ngapain nunjukin orang? Nah, gue suka makan, gue pengen share itu sama dunia. Ya ngapain mesti dunia harus tahu lo harus makan apa? Gue pengen aja. Tadi lu makan di belakang di foto nggak? Enggak. Lo kenapa enggak? Katanya setiap makan di foto. Enggak, gue nggak ada bilang gitu ya. Apa? Nggak usah Makanan aja. memutarbalikkan fakta. Enggak mau terbangin fakta, nggak ada putaran di sini. Jadi, nggak selalu. Nggak selalu dihitung. Nggak Selalu difoto. selalu difoto. Kadang kalau menurut gue tuh enak banget ini, gitu. Tahu enak apa enggak dari mana? Belum dicoba. Karena gue selalu makan makanan yang sama. Makanan-makanan yang sama emang selalu enak? Belum tentu. Iya, kalau gue makan terus Kalau lu lebih makan enak. makanan yang sama ngapain lu foto? Ntar juga makan itu. Itu kenapa sih? Ya makanya lu tujuan fotonya apa? Oke, balik ke pertanyaannya. Ya balik Setuju lagi. apa enggak? Curang ya. Setuju aja. Setuju gua nggak setuju. Itu Kenapa? buang-buang waktu. Foto makanan keburu dingin. Terus kalori dihitung buat apa sih? Ya kalaupun dihitung emang itu dihitung dari sebelumnya aja mikirnya. Nggak usah ketika makan baru dihitung. Kan orang kan ngitung kalori juga nggak sambil makan ya? Sambil lah. Enggak dong. Nasi 200 Enggak, kalori. siapa yang kayak gitu? Iya pasti orang yang Nggak diet. ada. Aduh, Nggak ada emang orang gimana? kayak gitu. Kalau ngitung di awalnya doang. Awalnya Makanan doang. keburu dingin. Biasanya yang gue lihat ya, nih orang-orang kalau misalnya ngitung kalori makanan itu sebelum, misalnya mereka masak nih, dihitung dulu pas masak. Ya repot banget. Masak aja Dihitung udah dulu nggak, repot. pas beli makan misalnya ayam, oh ini berapa gram nih ayamnya, ntar gini terus Nanya dimasak. ke ayam. Jadi pas udah Nanya nggak ke ayam. nanya dong. Nanya ke siapa? Nanya ke siapa? Nanya ke Berapa? mas-masnya yang Mas jual. siapa yang jual? Mas emang jual. tahu semua. Tahu, harus Ya tahu. nimbang dulu dia. Saya nimbang dulu ya. Iya makanya ya, yang tahu berarti timbangannya. Timbangan bisa ngomong. Nggak bisa, tapi kan dia bisa menunjukkan. Yang Nggak menunjukkan perlu yang baca bicara. siapa? Yang baca siapa? Orang. Orang Itu siapa? adalah bentuk kerjasama ya. Kok kerjasama? Timbangan sama orang kerjasama. Dari dulu bilateral multilateral. Jadi kemana-mana nih, tolonglah jangan bias lah kayak gitulah. Topiknya yang kemana-mana nih jadinya. Ya makanya tadi Makanya nggak usah dihitung, nggak usah repot kan. Udah makan aja zaman purba dulu. Gua. Lah, nih kalau gitu kenapa zaman purba dulu orang nggak ngitung kalori? Ya, nggak apa-apa, Zaman urusan dinosaurus ada kenapa nggak mereka. ada? Itu urusan mereka lah. Ya udahlah kalau kayak gitu. Gue tetap nggak setuju sih, Ya soalnya udah nggak apa-apa. ngapain sih dihitung-hitung kalori lah perhitungan. Ya, Gue yang menghargai. dihitung harganya aja udah sekarang indeks Ya ekonomi udah, juga ya. Nggak apa-apa juga sih. Ya udah nggak apa-apa. Ya, nggak Kalau mau ke Jepang sekalian ada yang udah dihitungin kalorinya kan bisa Wah. gitu lebih gampang. ya udah Indonesia bikin deh kayak gitu. Nggak usah Indonesia tinggal ke Jepang apa susahnya sih ke Jepang doang? Enggak gampang banget ke Jepang. Ya gampang emang tinggal naik pesawat apa coba susahnya harus nimba 100 ton dulu enggak kan? Ingat Ke Jepang tiketnya. tinggal ke Jepang apa sih susahnya ke Tiketnya. Jepang? Tiketnya berapa sih tinggal ikut holiday fair ngantri Wow. di mall berangkat jam 5. Wow. Itu kan nggak gampang. Iya oke gampang. Gampang. Ya udah. Zaman dulu ke Jepang berenang susah. Lah kan ada laut. Jepang tahu kan sekelilingnya laut kan. Iya, Ya gimana tahu. kalau nggak berenang kalau nyampe situ? Pakai perahu. Perahu emang udah ada zaman dulu. Ya kalau dulu mah orang nggak Nggak ke Jepang. nyebrang. Ya kalau nggak dulu orang nggak nyebrang kenapa ada orang di Jepang? Ih, tahu nggak dulu ya? Ah, Apa namanya kontinen apa Nyatu namanya, semua. Iya nyatu semua. iya. Pangean Pangean yang kita situlah. ya itu. Jadi dari situ makanya kepencar Mencar orang. terus orang kayak gitu. Mencar. Gimana kalau ibunya di sini, anaknya di sini? Ibu, ayah, anakku. Sebelum lompat. Enggak, orang ininya tuh lama. Jadi nggak kayak gitu. Lama itu beribu-ribu tahun. Jadi nggak ibu, ayah, ibu. Tuh, nggak gitu. Ya udah, pokoknya kita agree to disagree aja untuk ini Ya berarti. udah, Ya oke. udah. Agree to disagree. Nggak apa-apa, menurut gua nggak usah dihitung-hitungin kalori. Oke, menurut gue sih itu nggak apa-apa juga sih. Fine. Oh, oke. Topik nomor 2. Orang Mm-mm. harus stop gunain voice note di WA. Nggak setuju. Nggak Nggak setuju. setuju. Kenapa males banget sih ngetik doang aja harus voice note. Karena gue adalah orang itu. Ya ngapain? Ya gue males. Kenapa males sih? Ya kadang nih misalnya lagi ngapain ya terus buru-buru harus Lagi dibalas. ngapain? Lagi misalnya jalan dari titik A ke B. Titik A, titik B jalannya ngapain? Tangan lu penuh. Sambil jalan gini, kalau misalnya nabrak-nabrak depan gimana? Emang lu jalan di mana nabrak-nabrak? Kan sekarang tuh banyak banget tuh orang-orang tuh kalau misalnya lagi jalan-jalan segala macam semua sambil jalan kayak gini. Ya terus kenapa nggak masalah? Sorry gitu. Terus Ya kan gini tinggal lagi. sorry.
Daripada VA, voice, VN. Nggak bagus tahu ngelihat HP sambil jalan. Lihat kasus-kasus Pokemon Go. Kenapa Pokemon Go? Orang-orang jatuh ke jurang gitu-gitu. Gara-gara gitu ya, ke Gara-gara jurang lagi. gitu. Emang iya? Nggak tahu jatuh kemana. Tapi itu kan Pokemon Go. Pokemon Go lebih konsentrasi. Ini di mana gym terdekat. Ngechat juga dimana... konsentrasi. Pernah lihat nggak itu? Pasti pernah lihat dong keyboardnya sekecil apa tuh. Iya, sekarang orang udah hafal bisa gini. Gimana? Bisa gitu. Typo. Gimana? Jadi bisa typo gitu. dong. Ya typo dikit orang juga ngerti. Enggak selalu. Kita bilang bejir asal depannya B belakangnya R bisa. Bisa. Lu coba dulu lah ngapain sih VN tuh ngabisin memori yang nerima. Ya kan ke save suaranya. Save suara lagi. Emang iya? Iyalah. Dibanding teks kan lebih banyak suara. Udah tahu suara dia lagi. Belum kalau nge-scroll ke atas tadi dia ngomong apa ya? Yang mana apalagi VN semua harus play lagi. Kerekam. Trut. Nggak langsung ngomong lagi kalau VN. Trut. Mana nih ngomong? Sorry ya. Hilang. Trut. Kepencet. Ya udah gini deh. Tahu nggak solusinya biar apa? Biar kita berdua happy. Apa? Voice dictation. Voice dictation. Kenapa nggak telepon aja kalau segitu sekalian? Tahu voice Jadi ini kita ngomong apa? Tahu yang tahu muncul kan? itu mah suka berubah. Saya bilang tolong ya jaga kontrolmu itu. Jadi nanti gak ketiknya itu. Berubah pasti itu. Makanya harus jelas ngomongnya kontrol. Kontrol. Masalahnya mikrofon kadang suka nggak sejelas itu menangkapnya. Apalagi kalau itu ngirim ke bos. Dasar bos kontrolnya bagus sekali. Kan repot ya. Maksudmu apa ya? Memang kamu iya. Saya sih sudah punya istri. Bos maksudnya. Oh. Aduh, gue mau nangis. Makanya bahaya udah ketik aja. Kalau nggak ketik ya telepon. Kenapa susahnya telepon? Ya udah oke nggak apa-apa juga sih. Ya kan telepon aja. Nih ngapain sih pakai voice note segala kalau Alexander Graham Bell sudah menemukan telepon dari zaman dulu. Nggak sebenarnya. Kenapa? Alexander Graham Bell temu voice note. Apa itu voice note? Saya sudah menemukan komunikasi dua arah loh. Ngapain kamu kayak zaman merpati lagi gitu? Yaudah kalau kayak gitu ngapain texting kalau kayak gitu? Kalau texting kan karena males nelpon. Ayo. Lebih ribet texting daripada nelpon. Lebih ribet lagi voice note. Lebih ribet lagi voice note. Enggak, voice note ribet. Enggak ya udah, kenapa lu nggak nelpon daripada milih voice note? Karena terkadang gue males nelpon orang. Kenapa males? Voice note tapi nggak males? Iya, karena kenapa voice note nggak males? Telepon lu bisa tinggal. Halo ya bentar gue sambil masak ya. Tinggal. Atau lu sambil ngapain sih kegiatan lu sebenarnya? Kayak... Apa? Enggak gini. Orangnya bisa sambil ngapain juga tuh. Sekarang ada zaman teknologi namanya canggih apa tuh? AirPods. Bisa sambil ngapain? Gue sambil kerja ya. Gue sambil nyetir ya. Bentar nyetir gue foto dulu. Kalau misalnya kayak gitu, ya mendingan nggak usah nelpon aja dulu, kerjain aja dulu apa gitu baru telepon. Kalau voice note kan bisa sama ngerjain. Kalau yang lagi dikerjainnya itu yang butuh telepon gimana? Bos, gue lagi kerjain ini gimana ya? Nggak, menurut gue kayak gini ya. Kalau emang nggak urgent banget, lagi nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa texting. Tapi kalau misalnya sambil ngapa-ngapain, voice note. Tapi kalau emang urgent, telepon. Kalau urgent berarti kalau semua happy. Kalau urgent banget harus telepon berarti. Kalau iya, urgent, kalau gitu sleep call apa urgentnya? Itu kan nggak urgent. Ya makanya ngapain nelfon? Iya, gue juga nggak. Aku juga bingung ngapain ya sleep call. Berarti lu nggak setuju ada orang sleep call? Jadi beda lagi. Itu urusan mereka lah. Ya urusan mereka. Kenapa lu nggak mau? Kenapa lu nggak mau nyoba sleep call? Nggak, gue pernah. Ya terus? Tapi pagi-pagi handphone langsung panas banget. Iya, tinggal handphone panas doang, tinggal diademin. Ya, kalau hati orang yang panas kan tidak bisa. Apa? Itu ngerusakin baterai handphone. Rusak baterai? Rusakin baterai handphone, iyalah. Ya kan nggak mesti tiap malam juga, emang sleep call harus tiap malam? Enggak juga ya sih. Makanya sekali-kali handphone panas gak apa-apa lah biar berguna. Emang nggak ada aturan, makanya kenapa? Ya kita setuju kan itu? Iya. Ya udah. Tapi kata lu soalnya tadi urgent. Telepon tuh hanya untuk urgent, ya sedangkan sleep call aja tidak pernah urgent. Iya kalau buat gua, itu kan menurut gua. Menurut lo. Gua, iya. Ya udah menurut gua sih tetap VN itu nggak usah lah. Hapuskan aja lah fitur VN di dunia ini. Nggak apa-apa, biar lu belajar texting, lu belajar telepon biarin. Ada VN-VN-an segala. Repot pokoknya, VN tuh repot. Lu pernah nggak ngirim VN lebih dari satu? Pernah. Ya kan? Langsung berderet-deret VN semua. Enggak kalau udah berderet-deret kayak gitu gue mendingan langsung telepon. Tuh kan sekarang tiba-tiba mau telepon. Berubah-ubah lu mah. Karena banyak. VN minimal 5 VN, pernah kan 5 VN? Pernah. Terus lawan bicara lu, kalau mencari tadi dia ngomong apa ya? Masa mesti di play satu-satu? Enggak, VN balik.
Jadi tuh isi chatnya tuh press play kayak gitu. Ya makanya gimana mau dicari kalau teks kan tadi dia ngomong apa ya bisa di search. Kalau emang itu sesuatu yang harus disimpan dan itu penting buat nanti ke depannya ya texting aja. Penting menurut lu kan belum tentu penting menurut gua dan sebaliknya. Gimana kalau menurut itu nggak penting, menurut temen lu itu penting? Iya, yang menurut lo nggak penting bisa penting buat gue. Ya makanya apalagi? Gimana kalau menurut gua nggak penting terus gua VN jadi lu nggak bisa cari lagi? Hah? Kan menurut lu penting nih. Menurut gua nggak penting, makanya gua sampaikan itu dengan VN. Lu nggak bisa nyari lagi jadinya. Harus lu play situ-situ. Ya udah gue catat. Ada aja alasannya. Semua ada jawabannya. Ya udah biarin. Kita agree to disagree lagi aja untuk Oke. ini berarti. Oke. Fine. Gua harap sih VN segera dihapuskan oleh PTWA Indonesia biarin. Jangan dikabulkan. Apa-apa. Jangan dikabulkan. Biarin. Ya udah. Topik ketiga. Orang yang suka ceng-cengin orang yang bajunya kembar harus dipenjara. Enggak lah, Lah. ngapain? Ya penjara aja. Orang kan jadi nggak percaya diri. Kenapa sih apa salahnya dengan orang kenapa baju harus kembaran? dipenjara? Ya penjara aja Dia biar nggak kapok. merugikan siapa-siapa. Merugikan orang yang pakai baju kembar. Kenapa? Merasa jadi tidak percaya diri. Misalkan ada orang, lu kan orang nggak semua kayak lu pede kayak lu tuh ya. Ah, Ada orang yang kembaran ternyata bajunya samaan terus ada orang kembaran. Aku malu. Banyak yang kayak gitu. Ada kan pasti kan kembarannya jelek ya gitu. Ada kan? ya sebenarnya sih emang nggak baik Nggak untuk baik kan? ngecengin kayak Penjara aja. tapi jadi penjara juga. Ini apain kalau gitu? Ayo, kalau bukan di penjara. Dibalas aja kayak terus kenapa? Ya kan nggak semua orang punya kepercayaan dirinya. Ya udah cabut. Cabut kalau sambil Anggap aja orangnya nggak ada. cabut kalau sambil cabut dikejar. Haha kembaran. Haha. Gimana? Kembaran. Naik ojek. Sumpah kalau itu ODGJ sih. Dianya kan? Iya. Ya, makanya di penjara aja kan? Enggak, itu masuk rumah sakit jiwa. Penjara dulu tapi biar kapok. Ternyata gimana kalau udah masuk rumah sakit jiwa, terus dites segala macam dia normal, nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit jiwa gimana? Penjara aja kan? Gue juga bingung sih. Ya penjara aja makanya. Jangan di penjara. Diapain? Masih ada banyak orang yang harus dipenjara daripada mereka. Wis. Iya. Siapa? Banyak lah ya kita tahu ya orang yang harusnya kerja tapi malah nggak kerja ya. Seperti Seperti siapa? ada lah ya itu ya. Ada. Semoga Pembunuh. Tapi kadang kan pembunuh tidak mesti terlihat membunuh, dia bisa membunuh pelan-pelan dengan segala apa yang telah dia perbuat. Wow. Ya, Amazing. Jadi itu penjaranya biar untuk orang-orang seperti itu aja. Soalnya Iya. takutnya penuh penjara sama orang yang ngecengin orang baju kembar semua ya. Udah Nanti gitu nanti di orang-orang yang penjara dia bajunya kembar semua. Karma dia biarin, dia jadi karma. Lu tukang ceng-cengin baju kembaran lu oren semua lu satu penjara. Kan bagus kan? Adalah mungkin dibangun satu khusus penjara khusus orang yang ceng-cengin baju kembar gimana? Setuju lah ya, misalnya. Jauh. Emang ada yang mau ngeluarin duit buat bikin penjara lagi khusus orang suka Ada orang-orang yang merasa tersakiti kita baju kembar mungkin mau menyumbangkan. Coba kita tanya orang yang tersakiti ya. Mau nggak? Ada. Nggak kulit kamera. Oh. Itu kamera tapi kan nggak hidup. Nggak hidup. Maksudnya bukan benda hidup. Tapi kan yang nonton bener. Tapi kan nontonnya belum, nanti masih diedit dulu. Nggak langsung ada yang nonton di sini tuh nggak langsung ada. Iya, tapi kan nggak apa-apa kan tetap diliatin karena walaupun diedit segala macam biar penonton tuh merasa dekat dengan kita. Tapi buat apa fana seperti itu? Mending lebih dekat secara langsung aja kalau lu mau mendekatkan diri dengan penonton. Ketika ada konferensi pers, ketika ada gala premier, ketika apa, lu sapa lah mereka semua. Hai Kalau emang kayak gitu, terus ini gunanya apa dong? Nah ini gunanya kan untuk nanya lu promo. Iya, itu biar orang tahu kan? Iya biar orang tahu kalau terus sekarang lagi main series. Iya, biar orang tahu. Jadi orang tuh pengen lebih dekat gitu loh. Pengen tahu kayak, oh iya nonton ini, oke aku akan nonton interaksi bersama penonton. Ya udah coba interaksi tuh. Halo. Nonton Bercinta Dengan Maut. Tadi bilang orang ODGJ ya. Gue gak ngecengin tapi. Emang gak ngecengin siapa sih? Gitu. Itu ngecengin tadi. Itu contoh doang itu. Emang kalau ngecengin orang gimana? Gitu doang mah gak ngecengin. Kali kalau ketawa bersama kenapa? Lu kayak gimana ngecengin? Coba contoh. Cara ngecengin. Program mahal-mahal gitu doang gitu. Itu contoh ngecengin gitu. Iya kan contoh. Gue liat-liat jago ngecengin. Iya. Suka gitu ya tiap hari ya? Ah? Suka ngecengin ya? Enggak lah ngapain ngecengin di negara yang seindah ini. Oh iya.
Jadi tadi kita agree to disagree lagi ya untuk Oke. topik apa sih tadi yang terakhir itu Penjara. penjara. Gue tetap penjara aja sih nggak apa-apa biar kapok lah. Nanti masalah duit ada rezeki mah ada jalannya lah. Kalau duit Ada pasti ada yang bisa bangunin penjara khusus untuk orang ceng-cengin. Kan penjaranya juga Mungkin nggak usah ada. lama-lama sehari doang bisa. Biar dia kapok jadi nggak usah ceng-cengin orang lagi. Ya, ya udah nggak ya udah apa-apa. tetap agree to disagree aja Ya, nggak oke. masalah. Soalnya kalau yang kembar gitu kan kadang kasihan juga. Selain mereka emang ternyata anak kembar gimana? Dia udah bajunya kembar, diceng-cengin kembar, kembar ya kembar. Kan kasihan anak kembar juga banyak struggling. Kasihan. Heeh. Emang kasihan. Iya, seperti ada satu series itu bahas anak kembar. Oh iya. Ya Upin Ipin emang ini apa Upin iya Ipin. iya kan Upin Ipin kembar kan Iya. walaupun nggak identik ada Karos Iya. tapi itu kan kartun ada yang versi nggak kartunnya Ada itu si Ana sama si Raya tuh. iya Mereka juga kembar tuh. jadi si Ana tuh Upinnya Raya Ipinnya gitu Tapi bedanya yang satu mati. betul nanti Upin juga mati Upin mati. ya pastilah udah namanya Enggak, kata gue sih kayak mereka bukan manusia deh. emang bukan kan kartun kalau ini nggak kartun si Raya dan sama Di siapa? portnya bukan sebagai manusia. Mereka kecil-kecil aja terus, nggak pernah gede. Iya berarti si Raya dan siapa Ana. Raya dan Ana kan kembar tuh Mm-mm. Ana dulu apa Raya dulu yang lahir Raya dulu. Raya dulu Mm-mm. kayak dirayakan ya Mm. terus Ana Tapi bukan nama aslinya tapi. iya kan nama di karakternya kan Enggak, bukan nama aslinya Raya itu. kenapa namanya Raya kalau gitu Itu stage name dia, kan dia ini pole dancer. pole dancer Pole dancer. si Ana nggak bisa pole dancing Nggak tapi bisa dia. kenapa kan padahal kembar harusnya sama-sama bisa ya Nggak pernah ketemu dari kecil. nggak pernah ketemu Nggak pernah ketemu. ini ngomongin apa sih yang series lo itu ya Iya, series apa judulnya bercinta dengan maut. bercinta dengan maut Mm-mm. kenapa judulnya kok kayak serem banget ya Karena emang ceritanya serem sih sebenarnya. jadi main-main dengan maut tapi lu bercinta konteksnya berarti lu mencintai maut itu gitu Kayak boleh ngomong kasar gak sih? boleh anjing Boleh. boleh Heeh. Bangsat dari tadi kalau mau ngomong kasar ya ngomong aja bajingan Ini apa ayo ini apa loh, bercinta dengan maut tuh kayak fuck with death gitu loh. gitu doang kirain Kirain gimana nggak boleh. boleh fuck you fuck this entire universe boleh kok boleh Oh, gitu gitu, jadi namanya boleh. jadi apa fuck with death gitu Iya. oh jadi Fuck with death nantangin maksudnya dong. kayak main-main sama nantangin ya berarti Ya, nantangin. jadi siapa tadi si karakternya lupa mulu Ana sama Raya. Ana sama Raya Raya nama aslinya siapa berarti Ani. Eh, ya kan gitu anak kembar Ana Ani masa Ano bukan. ya siapa Aira. jauh banget ya Aira. kenapa nggak satu Airo satu lagi Nggak tahu. Erok Tanya penulisnya ya. ya udah Ana dan si Aira. Aira. Tapi si Aira namanya adalah Raya. Raya, Oh kan bayangkan Aira. Raya. Si pole dancing pakai topeng berarti dia. Mm-mm. Oh ya. Pakai topeng. Terus itu nge-live di TikTok. Pole dancing enggak ya? Enggak live. Oke dia nge-pole dancing. Pole dancing. Terus dia kembar sama si Ana. Ana nggak setuju. Kamu jangan pole dancing gitu. Enggak ada. Enggak. Ana ngintip dari Beda, ini mereka beda background aja. Beda Kalau background. anak kan ini nikah ke keluarga politik. Jadi sama Raya mau dihancurin tuh keluarga politik. Dengan tariannya. Ya makanya dengan apa mau dihancurkannya? Ya mau diekspos. Lu jadi siapa di sana? Ana sama Raya. Oh, lu jadi dua. Jadi dua gue. Gajinya double dong. Enggak ya, satu ya. Wah, kacau sih, kacau. Harusnya di botol minumnya juga harus dua Ada ya dua. namanya. Ada dua tapi pas di set. Satu dong. Harusnya ada Ana, ada Raya juga. Sebenarnya namanya tetap Raya sih. Mau di hari itu gue syuting jadi Ana, tapi tetap Lu dipanggilnya siapa berarti? Panggilnya tetap Haika. bukan. Haika siapa ya? Haiko. Haiko, ya betul Haiko. Ya. Dipanggilnya, oh kadang mereka juga bingung. Ini Raya, salah. Oh ya Ana. Gitu. Jupri. Gitu. Enggak ada ya. Ana sama Raya berarti lebih susah mana peranin Ana atau Raya? Lebih susah peranin Raya sih. Peranin Raya karena harus pole dancing. Mm-mm. Lu sebelumnya pernah pole dancing. Belum pernah. Jadi karena ini lu khusus demi ini lu pole dancing. Bisa dipakai juga pas ini panjat pinang nggak? Ya kan, Mungkin ya. ini kan mirip-mirip kan gitu, licin-licin juga bisa, tapi lebih tebel aja. Tapi lu berarti beneran belajar pole dancing? Belajar. Ada workshopnya. Oh iya, berapa lama? 2 hari. 2 hari langsung jago? Lang- Emang bakat berarti ya?
Terus si ini ceritanya jadi mereka tuh siapa tadi si Ana ngawinin politisi, Mm-mm. si Raya nggak suka. Bukan nggak suka, Kenapa dia? karena si Ana mati, makanya dia Ini boleh di spoiler Ana mati emang. dari awal emang Oh, udah dikasih tahu. dikasih tahu kalau Ana Kalau mati. si Ana mati, Mm-mm. terus suaminya nggak tahu. Suaminya nggak tahu Ana mati. Heeh. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Orang-orang terdekat si Ana dan ini nggak tahu. Pokoknya misinya Raya. kan ada tuh di trailer. Iya. Misinya si Raya itu dia mau masuk ke keluarga Ardana, keluarga politik itu. Terus dia mau Menghancurkan menghancurkan mereka karena dia pikir yang ini salah satu dari mereka nih Yang ngebunuh. ngebunuh Ana. Ana tuh matinya tidak wajar ya. Tidak wajar. Jadi matinya tuh sambil makan roti gitu ya. Mm-mm. Sambil makan seblak. Emang seblak bisa bikin mati tuh. Selok gitu. Enggak. Kalau lu makan seblak kan panas, terus lu punya asam lambung mati itu. Oh ya bisa. Sebenarnya banyak kok cara untuk mati. Ngapain? Pokoknya inti si Raya begitu ya. Iya. Berarti lu si Ananya tapi tetap sempat main gak sih di film itu? Maksudnya lu di Iya, beberapa episode masih ada tetap. Apa ada flashback? Jadi tetap syuting double lah ya? Syuting double. Kan ini si Ana dia mati di awalan tuh. Si Raya pura-pura jadi Ana. Gitu, nyamar dia Nyamar dia ke daerah situ. ke rumah Ardana ini. Terus dia liatin satu-satu, nih siapa kira-kira yang bunuh nih kembar gua gitu. Diliatin satu-satu. Dicari. Akhirnya jadi kayak dia membunuh, terus tadi dia si Rayanya membunuh juga pada akhirnya. Nggak tahu juga. Nggak bisa di-spoiler Nggak dong. bisa di-spoiler, pokoknya ada di seriesnya ya. Seriesnya tuh udah tayang berarti? Belum. Belum. Kapan tayang? 29 apa? cuma Mei. 29 Mei ini 2026. Dan itu ada berapa episode? Total ada 10 episode. 10 episode sampai tamat nggak atau ada season selanjutnya? Belum tahu. Belum tahu ya. Berarti Semoga pokoknya penontonnya banyak. Kalau penonton banyak mungkin aja. ya banyak lah biasanya kayak gini-gini, Enggak. apalagi yang ceng-cengin orang kembar suruh lihat tuh kalau orang kembar banyak strugglingnya di balik itu. Terus nanti pas dia nonton ceng-cengin juga. Ini juga biar dia tahu, biar nanti diincar si Raya tuh, biarin. Oh ya udah. 10 Mei. Bukan, 27 Mei. 29. Ya kan 29 cuman beda 2 hari sama 27. Nggak salah. Biar orang inget. Kan orang ingetnya 27 Mei sekarang. Apa-apa kan inget 27 Mei. Berarti nanti mereka ingetin ini dong, 27 tambah 2. Iya, soalnya kan Jadi jangan lupa nonton Bercinta Dengan Maut akan tayang 27 Mei tambah 2 hari. Iya, soalnya kan 27 Mei itu hari spesial. Kenapa tuh? Bukan. Enggak, 27 Mei itu hari yang spesial di dunia. Itu tuh meringati bukan Idul Adha, iya. 27 Mei itu adalah peristiwa, banyak peristiwa yang terjadi di 27 Mei itu. Contoh. Misalkan dulu ada Tsar Peter yang Agung mendirikan kota Santo Petersburg. Wow, oke. Iya. Terus itu 27 Mei itu kalau nggak salah tahun 1831 itu hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Lah, bener. Bener. Dan pada tahun 37 tahu jembatan Golden Gate di San Francisco? Itu 27 Mei. Oh, banyak ya peristiwanya ya. Tapi itu 27 kan kita nggak ngomong 29 29 Mei. Itu peristiwanya apa aja Peristiwanya- selain yang Bercinta Dengan Maut? 1 miliar orang menonton Bercinta Dengan Maut. Wah. Itu 29 Mei. Amin. Gitu. Gitu. Jadi dihafal ya 29 Mei akan kejadian itu. Dan juga itu berbarengan dengan jatuhnya Konstantinopel. Tahun 1453, betul. Dan ini yang paling penting karena kita berbicara dengan puncak karena insya Allah penontonnya juga akan banyak. Ini bertepatan juga 29 Mei 2026. Enggak sih, bukan 2026. 29 Mei 1953 itu bertepatan dengan pendaki Edmund Hillary asal Selandia Baru dan Tenzing Norgay dari Nepal menjadi manusia pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Kalau Edmund Hillary dan Tenzing Norgay bisa mencapai puncak Everest pada bulan itu, berarti Bercinta Dengan Maut bisa mencapai puncak pemirsa di tahun 2026 ini. 29 Mei ya. Gitu.
Ya udah berarti 29 Mei. 29 Mei. Nonton ya? Ya, nontonnya di mana? Di iQIYI sama Maxstream. Di mana? iQIYI sama Maxstream. I iQIYI. ICI gimana tulisannya kan orang nggak semua tahu. Maxstream mungkin ini. Oke, iQIYI itu tulisannya Eja. I I I kayak iPhone, iBook, India. Kalau Q apa tuh? India. Hindia. Enggak, maksudnya Oh, huruf I India. India. Tahu kan yang maksudnya yang Iya. alfa, beta. Iya tahu. Iya itu. Mayday. Nice. India berarti I, India. India. India Q. nggak pakai H ya? I ya, India. India. Q Q, apa? Q. Quebec. Queen. Queen. Queensland. Queen. Silver Queen, tapi Queennya. Hey, merek. Ya udah kan gak nyebut yang lain ini. IQ. India lagi. IQI. Jangan India lagi dong. Udah India di depan. Ada India lagi, soalnya kan IQ. Islandia bisa. Boleh deh, Islandia. India. Y Queen, apa tuh? Islandia, Y apa? bisa Y gitu, Y. Enggak, bukan. Iya kan Y. Enggak ada. Yo, berarti gitu ya. Yo. India, Queensland, Irlandia. Iya, kok Irlandia? Hah? India, Ireland. Queen, Inggris. Ya kan I Udah, juga. Inggris. Yo. Jadi India, Queen, Inggris. yo. Di situ ya. Dibacanya? Terus sama I. Oh, ada I lagi. Ada I gitu. India, Queen, Inggris, Oke. Tapi bacanya ICI. Bacanya ICI. Atau Iki. Bukan ICI. ICI pokoknya ya. Iki dan Maxstream ya pokoknya di situ. Gitu. Mau nonton di mana berarti harus di salah satunya, bisa dua-duanya. Dua-duanya aja. Dua-duanya berarti yang di HP di Maxstream, yang di TV di Iki. Ya, boleh tuh. Terus IKI. besoknya Dibalik, ditukar. Itu pakai memberan gitu berarti. Iya, member. Ya, murah lah ya demi tontonan berkualitas ya. Boleh. Ya udah mulai 29 Juni nanti ya 2000. Ya kan beda sebulan, maksudnya tuh 29 Juni itu setelah merayakan Everest itu bisa pulang kampung. Oke, pokoknya nanti nontonnya tuh tayangnya tanggal 27 tambah 2 hari sama 29 Juni kurang 1 bulan. Betul, pokoknya itu ya 29 Mei 2026 di Maxstream dan ICI. Nah itu. Dan itu langsung 10 episode enggak ya? Enggak. Dicicil ya? Per Cicil. apa? Kayaknya sih satu ya? Seminggu satu. Ya takutnya kan saking penasaran jadi orang tidak kerja dan lain-lain harus. Kan kalau kayak gitu biasanya ada ekspres kan ada ya? Oh, ada yang ekspres juga ya, bisa bayar ya langsung ya. Nggak tahu lagi. Pokoknya nantilah. Cut. Lebih seru lihat minggu depannya apa ya, minggu depan. Ya. Biar bisa dihafal, biar tahu nanti minggu depannya apa dia. Karena di setiap episode tuh pasti bakal ada ininya kok, ada apa? Bukan, kayak ada di subtitle, ending. ada semua juga subtitle. Bukan itu. Lebah ganteng. Di setiap akhir episode tuh ada kejadian yang bakal bikin kayak penasaran nih next kejadiannya ada apa. hook-nya, ada Hook, hook-nya ada gitu. Hook. Udah. Jago di basket kayak gue lihat. Biasa sih. Bisa ya. Nggak ada sih, kita nggak pakai edit kayak gitu. Ya udah, nonton aja itu ya, pokoknya Bercinta Dengan Maut. Karena apa, ada slogannya nggak? Slogannya. Ya, bercinta dengan maut karena hidup. Oh, ada. Apa? Beneran ada? Ada di posternya. Ada di posternya. Ada. Coba apa? Gimana sih nih? Slogannya. Ayo. Kalau The Other Sister kan kayak judul Inggrisnya kayak The Other Sisters. The Other Sister. Nggak pakai S. Bercinta Dengan Maut. The Other Sister. The Other Sister. Nggak ada. Bener, ada. Coba kasih lihat. Emang nggak ada? Sini, coba. Dia dadain kali. Bukan yang ini. Boleh lihat nggak lagi? Ada. Ntar ya, coba. Hitmaker Studio. Kok mau lihat WA-nya? Loh, kok? Loh. Semua. Ini. Rumah ini menyimpan semua kebohongan. Bener ada berarti. Ada. Nih. Ada. Bercinta Dengan Maut.
Rumah ini menyimpan semua kebohongan. Anjay. Anjay. Ya udahlah. Ya udah itu aja berarti kita tadi sudah tahu dari Haiko tadi udah beberapa hal yang kita tahu kalau dia itu apa ya? Ya itulah pokoknya terus dia main film 2, gajinya 1. Tapi nggak apa-apa dia senang-senang aja karena kayaknya bagus dia actingnya di sana ya. Bagus kah actingnya? Nggak tahu lagi. Dia merendah. Ya udah dan nanti jangan lupa ya pokoknya 29 Januari tahun 2026. Januari 29 Mei 2026. Kasian ntar mereka beneran lihat kayak 29 Mei 2006. 2026. 2006 gua Tambah 20 tahun. 29 Mei 2026. Jadi seri-seri Maxstream dan Aichi. Itu ya. Nonton ya. Dah gitu aja. Dan seperti podcast-podcast pada umumnya akan ditutup dengan sulap. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? You know. Bilang stop di mana aja boleh? Boleh? Oke, stop. Stop. Silakan diambil. Sudah? Sudah. Sudah lihat? Udah lihat. Lihat ke kamera sudah. Dan semua orang di studio ini dan seluruh jagat raya yang tadi lu ajak ngomong juga gitu udah. Udah? Udah? Lu udah hafal juga ya, jangan lu lupa kartu apa, udah? Udah. Lu taruh sendiri? Lu lihat kemana tadi? Enggak. Ada refleksi kan? Enggak ada. Reflection. Taruh. Taruh. Apa? Udah. Gua. Lu bagi 2 kartu itu. Dalam hidup ini lu lebih sering belok kanan apa belok kiri? Kanan. Kiri deh, kiri. Simpan yang kiri berarti. Simpan. Maksudnya lu keep ini taruh sini. Kalau gue pilih kanan berarti simpan yang kanan juga. Mau yang mana deh? Mau simpan. Mau yang mana deh? Mau simpan. Gitu, udah. Lu bagi 2 lagi. Tumpukan mana yang lu mau kasih ke gua? Ini, yakin? Okay. Kenapa lu kasih yang ini? Karena kan biasa kan ngasih orang kan harus tangan kanan. Oh, lu mau tangan biar kiri beda aja gitu. tangan kiri. Oh, ya udah. Sekarang gue minta lu bagi 2 lagi. Iya, namanya juga sulap. Ini ada 2 pilihan, namanya hidup kan kadang maut tuh di antara 2 pilihan. Ketika lu memakai 50-50 juga ada pilihan satu bisa membuat lo hidup, satu enggak. Sama seperti Ana dan juga Raya, mereka ada 2 pilihan. Jika itu Ana ini Raya, lo akan memilih siapa? Susah lagi. Gak mau milih salah satunya? Harus. Kalau harus memilih Ana atau Raya, lo milih siapa? Untuk kelangsungan cerita, Raya deh. Raya, berarti lo pilih Raya ya? Raya. Gue pilih Ana, oke. Satuin lagi, bersama-sama kita membangun bangsa. Lalu kita lempar keduanya ke udara sehingga itu menjadi abadi pada masyarakat. 1, 2, 3 untuk Ana dan Raya, untuk Ana dan Raya, untuk Ana dan Raya. Yeay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Terima kasih. Demikian adalah belum tahu. Terima kasih. Udah. Kartu lu apa tadi? Lo mana kartu? Ya kartunya apa, sebutin aja. 8. Ya udah, 8 apa? 8 kuning. Ya udah. Dan seperti namanya hidup dan kematian juga kadang ada diselimuti kehidupan merah dan putih gitulah ya. Dan kadang kematian tuh sering digambarkan warna merah gitu. Walaupun tidak tentu, ini ada satu topeng warnanya merah dan dia memakan 1 kartu. Oke. Lu bisa ambil kartu itu? No way. Serius. Belum tahu. Kok